Dimatiin otomatis saya sama Instagram, kayaknya di blok deh. Instagram kayaknya dia iri ngeliat kita saya. Instagram kayaknya iri ngeliat kita ya. Instagram kayaknya iri. Kayaknya Instagram minta dibayar nih. Gila, katanya orang dapat siaran begini dari YouTuber dari Instagram kalau rame. Instagram gimana iri sih? nih. Karena kita nggak pasang iklan kali ke Instagram, dia iri jadi sama kita ya. Edwin Tobing, kok mati? Iya nih Instagram iri kayaknya sama kita nih. Kok mati iri, nih? Instagram iri. Instagram Apa iri. udah sejam kali saya? Sejam setengah? Iya, udah sejam setengah. Oke. Instagram iri sama kita nih. Instagram iri. Apa Instagram lumba-lumba apa gadun kali saya? Operatornya saya. Sentimen kayak dia. Oke. Sentimen. Oke, gue bisa lanjutin lagi. Tadi terakhir Direktur TV katanya. Direktur TV. Kenapa Iya. dia tuh? Lanjut Om. Direktur Tadi- TV, karena teman kamu Direktur TV bilang. Dia ngingetin loh. Iya. Hebat deh. Hebat ya saya. Netizen kita nih yang udah hampir 600 ya. Iya udah hampir 600 ini kita kan tadi Iya. 561 sekian Iya, lah yang sekarang udah viewer. masuk 62. Oke. Jadi tadi Ari bilang temennya Direktur TV. Terus bilang kita tuh sebenarnya juga udah nggak mau pasang acara isinya setan, selangkangan, selangkangan klinik. pembunuhan ya. Tapi Iya. memang market yang menginginkan Tapi memang itu. market ratingnya tinggi, Market jadi pos gitu. kota, market pos kota. Nah tadi Oke. kenapa bisa sampai ngebahas itu karena tadi ngomongin lumba-lumba yang pakai dukun. Iya. Tadi kata Kimi, lumba-lumba yang ngomongin dukun pasti belum tahu RTGS. Gimana lu mau nanya apalagi internet Gadun banking, Ferrari, Gadun Menteng, sedangkan lu hari-hari cuma masih berputar di klinik di dukun aja. Bintang itu Gadun apa sih? Bintangnya Gadun. Gadun aku bintangnya apa? Cancer. Taurus. Tuh Gadun lu, Gadun sekarang yang number one nih hits adalah seorang wolf. Oke. Lu cari seorang wolf itu, oke? Toh nonton dulu Wolf of Wall Street. Nah, lu nonton dulu, lu pelajarin habis itu baru kita bahas. Gadun sekarang tuh yang top itu adalah seorang wolf. Iya. Oke? Om ada gadun yang baik kasih rumah mobil tapi nggak pernah diapa-apain. Gadunnya nggak ngangkat kali saya. Apa gimana sih? Gadun wolf saya. Kembali ke gadun wolf. Itu yang tanya laki perempuan sih kalau Perempuan baik banget dipelihara terus ya gadunnya dia kalau mau bisa. nanya kali, Enggak, dia mau ngasih nanya. tahu, dia Mungkin ngasih dia tahu. begini, Dia ngasih dia tahu. mau ngasih tahu kali, gue nggak mau Dapat. dipakai, tapi gue mau nyari gadun yang mau ngasih gue apa-apaan, tapi gue nggak mau dipakai gitu kali. Enggak, ini pemberitahuan ada Dia gadun. sudah, dia sudah dapat. ada gadun. Nah makanya nggak jelas dia, lu tanya yang coba perjelas, apa? Om ada gadun baik banget. Kasih lu Mungkin gini, Om ada nggak bau gadun yang baik banget? Tapi kan itu pakai tanda tanya, pakai pertanyaan. Coba kita nggak tahu, tanda mungkin- baca tuh sangat penting guys kalau Iya. lagi ini ya, tolong tanda baca. Iya. Gadun saya, gadun saya, bener gadun kan? saya, gadun saya. Baik banget gadunnya. Ah, nanti dulu tuh gadun mau mati atau apa? Enggak apaan? umur berapa gadunnya? Kalau bisa on deh, on air bisa nggak kamu on air? Oke, oke, tanya jawab deh. Oke, gue buka deh lo deh interaktif deh. Bisa nggak dia? Kalau dia mau on air saya, nih gue appreciate sekali nih. Gue jadi semangat nih. Tapi mungkin gak sih saya ada gadun Aku yang kurang semangat gara-gara karena mereka nggak interaktif saya. gitu ya saya? Iya. Kamu nggak semangat aja udah mau 2 jam saya. Makanya jadi kurang agak semangat. Nah, kalau misalnya dia interaktif sama aku, lu siapa? Semua orang juga mau tahu sama lu. Lu tadi dapat mobil, dapat rumah, dapat apa Rumah, lagi? mobil, ini banyak deh dia dapat. Tapi dia gadunnya nggak minta apa-apa. Gadunnya nggak pernah tidurin dia kan? Iya, nggak usah pakai wajah deh, pakai gelap aja. Dia bukan pengusaha umroh dia saya, gadunnya itu saya. Hah? Yang surat rumahnya dia ujung-ujungnya dia yang ditangkap lagi saya kayak kayak restorannya kita di London kita datang. Lu Saya coba, hati-hati lu. saya kamu udah berapa lama saya hubungan sama gadun ini ya loh, bisa juga kamu jadi tempat pencucian uang. Iya, lu hati-hati dulu, lu first travel bukan yang bisnis umroh tuh. Karena udah beberapa yang bisnis umroh ditangkap semua, naruh mobil, naruh rumah. Lu nggak Oh diapa-apain. dia kasih tips jaga gadunnya. Tadi gini gadunnya baik. Oke. Tapi dia minta tips bagaimana cara menjaga gadunnya. Coba mengerti gadunnya. Lebih baik on air deh, oke kalau mau detail. Oke, gue juga happy kalau lo on air. Oke, gue juga nggak tahu siapa kita juga cuma ketemu di on air doang, jangan GR lah. Oke, kalau bisa on air, lo mau on air sekarang kita live. Mungkin tadi ada tuh kalau dia nggak mau dia nggak ketiduran malam ini, dia mau on air. Syukur-syukur gue bisa dapat gadun di acara Gadun FM. Dia mau on air tuh tadi, cuman dia udah ketiduran. Dia mau on air sama make up tadi katanya. Iya, dia mau make up dulu, tapi kalau nggak ngantuk aku mau on air. Syukur-syukur aku bisa dapat gadun di acara Gadun FM, dia bilang gitu. Itu lucu tuh anak tuh, itu lucu tuh. Itu menarik, itu menarik. Itu menarik. Jadi
Pertanyaannya itu tadi kita skip jadi karena kurang jelas. harusnya teorinya Gadun itu bayar body balas apa sih? Iya, utang Bayar budi balas utang body budi, balas lah. body. Nggak mungkin lah lu dikasih apa. Sebelum dikasih apa-apa aja kalau bisa lu dipakai dulu. Mana mungkin lu dapat segala sesuatu nggak? Maka itu pertanyaan itu semua orang juga pengen tahu dong apa rahasianya. Apaan? Gadun budak kali kategori. Makanya first travel kali umroh, jangan-jangan lu habis ini tangkep lagi buat cuci duit. Berarti Gadunnya bisa jadi tadi apa nggak ngangkat terus udah gitu pencucian uang Gadunnya atau Gadunnya budak. Ya nggak ada orang budak sama orang itu orang nggak ada saya orang budak. Kalau dibilang orang budak nggak ada orang budak juga yang royal. Orang bego Atau orang mungkin orang dia bego bukan Gadun kali ya? Kalau dia bilang orang bego dia juga nggak mungkin bego punya kapasitas punya rumah punya Iya mobil, nggak mungkin masih- bego. Iya Nggak itu mungkin perempuan nggak bego. jelas jadi dia pertanyaan lu udah nggak jelas lah udah sama juga kayak dukun tadi klinik jadi kita lompatin lah skip lah kalau lu mau on air lu tanya betulan itu Gadun lu bisa melakukan itu udah gue sembah deh, oke? Ilmu lu mungkin udah lebih tinggi dari ilmu aku deh saya. Dia aku begini misalnya kalau yang dia kalau nggak diapa-apain sama kalau Gadun. yang di emoticon tuh ada yang kayak begini tuh saya. Yang gini saya. Gue sembah deh, gue belajar lagi deh sama lu deh. Gue belajar lagi deh. Mungkin akhirnya karena ternyata Janjian orang tua karena angkat, ternyata bener. Gadunku itu adalah bapakku Ri. Itu mah cerita oma mau papa. Orang tua angkat. gue belajar lagi deh sama lu deh, oke? Jadi bukannya gue nggak mau ladenin, gue skip karena itu udah. Kalau gue katakan yang terjelek deh Gadun itu bego, orang bego juga nggak punya duit, nggak mungkin orang bego. Jadi jangan lu pikir orang itu punya duit selalu orang itu bego. Dia itu bisa punya duit karena dia pintar. Nggak ada orang punya duit itu bego Nggak orangnya. ada lah, gila kali. Minimal otak bego jago ngebohong. Iya, udah dia punya strategi sendiri. Kalau dia ketawa dia bisa dibohongin karena lo dia ingin dibohongin itu aja. Dia bisa dibohongin karena dia kepengen dibohongin. Jika pengen dibohongin. Iya, jadi jangan lu pikir bahwa dia itu bodoh. Itu yang terpenting. Kadang suka GR sih. Sama seperti aku paling suka dibohongin saya. Gitu saya. Iya, aku selalu bilang kalau ada cewek mesti bohongin gue baru dia bisa dapetin gue. Gua kalau nggak dibohongin nggak ada tantangan. Tuh cewek bisa cerita lagi, hari tuh bisa gue bohongin saya. Bangga tuh cewek saya bisa bohongin aku. Hari bohongnya aja bohong. Tuh cewek cerita lagi sama temennya saya. Iya. Hari tuh bisa gue bohongin. Padahal dia nggak tahu saya kamu bohongnya aja bohong ya. Aduh, saya. Dia lagi ngebohong nih itulah bohongnya. Aku tuh nggak usah bohong yang terbaik adalah apa saya? Jangan berbohong udah selesai saya. Apa saya teorinya? Bohong yang baik adalah bohong yang jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Kalau kamu berbohong, ingat berbohong jangan sampai ketahuan. Terus Bagaimana caranya berbohong itu supaya jangan tidak sampai ketahuan? ketahuan. Berbohonglah yang pintar. Berbohonglah yang pintar. Bagaimana berbohong yang pintar Berbohong itu? yang pintar adalah jangan berbohong. Itu, jadi ingetin tuh stepnya, oke? Kalau berbohong, berbohonglah yang pintar. Terus berbohong yang pintar, yang bagaimana? Jangan berbohong, oke? Udah selesai. Dia kadang udah bisa bangga deh saya sama teman-temannya bahwa dia bisa ngebohongin aku, saya. Gitu ya saya. Aku tuh ketawa, aku lucu. Dan ada lagi nih saya, ada lagi. Jadi itu pengalaman dari pengalaman. Jadi aku udah bisa memetakan ya. Ada beberapa lumba-lumba itu beberapa teknik. Jadi ada lumba-lumba itu Tapi ada om, temenku dibayarin tiket pesawat, sama aku juga dibeliin, tapi nggak diapa-apain. Belum selesai berarti ya, rangkaian ceritanya. Belum selesai. Gini loh, lu jangan GR kalau cuman baru Nggak harus langsung dikasih dipakai. Iya. Emang main time zone, masukin koin main. Karena Udah begini, selalu. ketika dia beliin tiket kamu, dia mungkin lagi bawa bininya. Jadi dia udah janjian nih dibeliin Contoh tiket. akhir tahun, Las Vegas. Oke. Ternyata dia nggak jadi, dia berangkat ke sana, dia urusin bininya. Lu cuma dibeliin tiket doang, jangan GR. Atau yang kedua, opsi kedua, lu adalah perempuan, dia pilihannya banyak sekali, dia nggak sempat karena lu terlalu kebanyakan drama, say. Jadi apa nggak Oh, jadi? iya, nih? benar. Jadi- Nah, Benar. Ada perempuan juga yang kebanyakan drama. Ini kalau- tadi aku baru mau bahas. Oke, lumba-lumba ada juga yang nggak sukses. Dia tuh nggak bisa memetakan antara Gadun ini buat Gadun harian sama Gadun yang bisa gue prospek. Oke, nah itu mesti kecerdasan memang. Tingkat kecerdasan itu tinggi sekali. Ada kalau yang Gadun itu cuma sekali pakai sekali bayar, oke lah. Lu suka sama suka lakukan, oke. Ada lagi yang lu Gadun yang sekali bayar tapi lu mau maintain dia bulanan. Udah susah, nggak ketemu. Ada yang mau bulanan, lu mau pakai harian. Kadang kalau yang mau bulanan dia nggak jor-joran pertamanya saya. Dia melatih dulu. Gua latih sedikit, lu nih
apa ya, kaget nggak? Oke, ada lagi itu yang aku bilang, gadun itu adalah bandar kalau di perjudian, bukan player. Player itu adalah si lumba-lumba yang terlalu banyak trik, terlalu kebanyakan drama. Lu ribet, lu habis dibeliin tiket, lu ribet kayak begini gue tinggalin. Sementara yang ngantri, gue beliin tiket 10 orang, 12 orang lumba-lumba berangkat ke Las Vegas. Jadi jangan GR lu dibeliin tiket terus nggak dipakai, lu sinting kali. Malah harusnya tuh Lu berusaha nggak supaya dipakai. Lu nggak tahu Las Vegas sudah kayak pasar Mangga 2 di sana di Indonesia, lumba-lumba semua isinya. Jadi kalau bisa malah dipakai dong saya. Iya. Kalau dipakai tuh lumba-lumba itu bandar saya. Tersinggung mesti kalau nggak dipakai. Lumba-lumba itu akan menilai. Lu pernah dipakai berarti berapa lu pantasnya. Dia punya harga kepantasan dan kepatutan. Oke, tidak ada pernah tuh yang namanya. Lu pikir siapa? Atta Halilintar. Kenapa? Tuh dituntut tuh, lihat tuh. Gak ada, gadun begitu pakai semua bayar. Oh, karena dipakai belum dibayar. Iya, nggak dibayar, bukan belum dibayar, nggak dibayar. Ada yang kita bayar nggak kita pakai. Banyak. Aduh, tuh aku paling sering tuh saya, aku bayar orang nggak bisa ada yang aku pakai. Itu gadun. Nah, kamu gadun menurut saya. Gadun aku Gadun cuman nggak ada yang bisa aku banget pakai. mental kamu, say. Gadun bego, Iya. gadun budek. Gadun bego pun juga nggak mungkin punya Lumba duit. aku nggak ada yang on air lagi nih di sini, lagi ngurusin lakinya. Jadi kalau cerita tadi dia bilang dia bisa dapat segala sesuatu nggak dipakai, waduh lu sedih harusnya. Mesti tersinggung. Lu introspeksi, kenapa gue nih? Apa ada yang cacat? Itu yang terlalu banyak drama saya. Ngulek sana minta duit, dipikir dia udah dapetin semuanya. Minta tetapi Gadun dia tuh nggak memberikan apa-apa. gadun tuh ada loh. Pikir aduh daripada ribut udah deh kasih aja gue pusing. Ada juga. Jadi udah cuman kamsia kasihan doang saya. Kamsia kasihan. Kamsia Hamidah ya kalau Korea. Kamsahamnida makasih. Oh Kamsa Hamidah, Kamsia Hamidah. Aku pikir Kamsia Hamidah. Enggak bukan. Kamsa Hamidah tuh Korea kan saya. Gitu saya. Jadi lu jangan GR lah. Jadi kalau bisa sama dia, ya lu dikasih duit, lu berikan sesuatu, lu ada suatu kebanggaan dan dia akan inget lu. Dia akan inget lu. Oke, kita nggak terasa nih udah mau hampir 2 jam. Mungkin ada lagi nggak pertanyaan? Mau cari apa tuh, gratisan apa tuh? Oh tadi saya lumba-lumbanya nggak mau bayar, jadinya gratisan makanya dituntut. Lumba-lumba? Yang tadi kamu cerita, lumba-lumbanya nggak dibayar, maunya gratis, akhirnya lumba-lumbanya nuntut. Oh, lumba-lumbanya nuntut. Ya karena ada penuntutannya sampai ke pengadilan. Emang ada yang nanya? Oh, ada yang komen, ada yang komen. Ada yang komen. Ya lihat tuh, itu kan lu bisa baca tuh di apa sih namanya tuh kalau line apa cerita apa di selebriti, info selebriti. Jadi harusnya gimana kalau jadi lumba-lumba? Drama boleh tapi tipis-tipis aja. Iya. Mengerti gadunnya. Kalau Lu udah jangan pernah bilang bahwa gadun itu tidak paham. Gadun itu bisa dibikin 2 klasifikasi, oke? Gadun prospek, gadun enggak, oke? Gadun ada yang sudah pintar, sangat pintar, itu gadun itu jadi gadun itu karena dia pintar, oke? Tapi ada juga gadun pintar dalam satu sisi belum tentu pintar bercinta. Jadi lu mainin cinta, kalau dia ada yang bego bercinta, nah itu makanan lu, itu gadun prospek, oke? Dengan lu mainin drama dengan cinta, pertama stepnya adalah dengan air mata aja si gadun itu udah sedih ngeliat kamu, jangan nangis dong deh. Ah tuh dengan air mata aja, dengan air mata, jurus pertama itu, jurus pertama air mata, oke? Lu ingat tuh si gadun udah pasti kesian sama lu. Ada gadun bego tuh, gadun dia lu cukup jago, luar biasa dia memimpin sebuah perusahaan besar, perusahaan yang sudah go public, udah listed, multinasional sudah listed, tapi dia belum pernah punya jam terbang bercinta. Jadi ngelihat cewek air mata aja dia udah katanya, kenapa deh, aduh masa sih, oh ya gitu. Dia kayak kamu ya, saya orang lain. Hapus air mata kamu buaya, hapus air mata buaya kamu. Kamu nangis air mata. Oke saya, air mata lonte kamu. Waduh, kamu gimana tuh saya? Enggak kamu, gimana lumba-lumba mau tahan sama mulut kamu saya? Aku fur lah saya, kalau lumba-lumba saya, ke kamu saya, aku fur saya. Jadi strategi pertama. Jurus kedua. Okay. Kalau gue jadi perempuan, gue akan selalu ingetin bahwa lu mesti bisa pisahin ini, lu mesti bisa pisahin. Mana yang laki itu bisa, gadun itu bisa lu buat target yang gadun ini yang cuma buat short time, atau lu cukup modal, perut lu nggak lapar. Gue jangan deketin si Ari deh, si Ari ini nggak bisa gue akalin, gue cari yang bego. Tapi kan namanya juga ada sekarang stoknya si Ari nih, apa adanya nih, Ari bisa mau kasih lumayan juga hari ini ya. Pokoknya LV Bottega aja dapet nih. Ya udahlah, serok lah. Namanya juga supir mikro mini saya. Supir mikro mini saya. Ada yang ngetem. Ibu-ibu, bapak-bapak pegawai nggak ada, anak sekolah cepet juga tarik lah. Tarik say. Oke, daripada sepi. Tadi teori 1 air mata, yang kedua. Oke.
Kemudian Jurus kedua. enggak, kemudian lu itu yang mesti diingatkan, oke? Yang buat di prospek, yang bego tuh banyak sekali. Orang sukses dalam bisnis, Belum sukses tentu dalam kerja, belum berperasaan tentu dia. sukses dalam bercinta itu enggak, sekolahnya enggak gampang, saya. Enggak gampang. Tahan perasaan ya, saya. Enggak gampang, enggak gampang. Itu enggak gampang, enggak banyak orang bisa tahu cinta. Apalagi dengan melihat perempuan nangis, air mata perempuan, lu pergunakan air mata lu itu. Itu jurus satu. Lu meminta segala sesuatu, lu memanja, dan itu kenes itu, saya. Kenes satu. Kenes itu pakai jurus kenes aja tuh cowok udah gubrak. Mas, aduh mas gini saya gusel nggak kuat saya, si mas nggak kuat saya, gusel saya. Apalagi sambil telanjang. Ingat, lu kalau kenes jangan dia lagi pakai baju masih resmi, lagi dia telanjang lu kenes. Waduh nggak kuat deh. Apalagi gadun yang udah tua-tua gitu saya, aduh yang kayak gitu nggak kuat. Oke. Nggak usah ngangkat, Yeah, dikenes-kenesin aja. Dikenes-kenesin, oke? Kenes kayak begitu. Yang ABG aja kena pengusaha ABG, apalagi yang udah tuir. Sama air mata, oke? Kedua tuh air mata. Yang pertama air mata. Yang kedua Berkompetisi saya. Lu ajakin bikin kompetisi. Handphone lu ada 2 nih. Biasa lumba-lumba tuh handphonenya ada 4 saya. Ada 4 saya. kalah pialang saham. Banci beda-beda saya. Tuh. Ini udah banci Rabu, ini banci Jumat nih saya. Nih kebencongan saya. Bebencongan. Tapi sekarang gara-gara corona rusak nih saya. Nih, lu ulang depannya ya, Kamis Rabu pokoknya. Aduh, aku sama si Ebi nih, aku mesti jalan nih, aku ada janji nih kayak gini nih Mas, nggak bisa dong gini. Kayaknya Ebi tuh ajak jalan aku deh kayak begini sana. Aduh, mama aku telepon mau ngajak ke dokter gigi hari Rabu, hari Jumat, pokoknya strategi banyak lah, oke? Strategi lu banyak lah, pokoknya yang nganter mama kek, bawa ke dokter anjing, bawa piaraan si anjing ya, saya. Kompetisi. Kompetisi. Jadi bikin jangan kompetisi. Jadi maksudnya jangan selalu bisa kalau diajak bisa gitu. Bukan. Kemarin hubungan nih ini suka banget nih WA aku gitu ya. Iya, hubungan antara lumba-lumba sudah ada sama si Gadun, tapi lu bikin kompetisi bahwa ada laki-laki lain juga yang suka. Karena tipenya orang yang bukan player, yang bukan pemain itu dia cemburuan, saya. Cemburuan dia. Pasti dia sangat Dia cemburuan. nggak bisa berkompetisi, maunya gue menang gitu. Laki-laki itu dia nggak mau. Tapi jangan berlebihan, tadi Kesayangannya dia tuh diambil orang, dia nggak mau. Mainannya ya, saya. Dia nggak mau mainannya. Helmnya digeser ya, saya. Aduh, digeser aja marah, apalagi dia ambil helmnya. Gila, itu mainan gue nggak mau. Nah itu, lu pakai jurus kedua itu berkompetisi, oke? Bahwa ada pria lain yang telepon lu, suruh kayak si Banji itu teleponin lu kayak apa kayak udah, nah bikin dia cemburu. Tapi jangan berlebihan drama. Berlebihan lu diputusin drama. Iya, lu bilangin aja itu sini udah selesai di situ. Besok dia mau begini lagi. Tapi aku tuh gak suka banget sama dia, aku udah blok WA-nya. Iya, aku udah blok. Nah. Yang penting ini ceweknya masih banyak yang suka gitu kan. Tipis-tipis aja. Jurus 3, jurus 4, jurus 5 nanti akan kita kasih tahu lagi. Sampai step itu dulu lah. Jangan dia ketinggian. Nanti kalau kebanyakan dia. Waduh. Ada lagi stepnya. Masih ada beberapa step untuk menguasai itu perempuan. Untuk menguasai si Gadun. Jadi apa mungkin kita bicarakan di sini langsung semuanya? Langsung aja kali, saya masih banyak tuh yang mau dengerin kayaknya. Aduh, senderan dong nih, kejauhan nih. Oke. Maju lagi dulu, maju. Nih makin rame nih, saya makin panas. Makin panas nih bulan puasa. Oke, strategi ketiga mungkin lu bisa mabuk-mabukan. Lu clubbing. Oke, anak sekarang clubbing saya. Anak sekarang, kalau nggak corona nih saya, waduh saya sekarang 16, 17, 18 mabok saya. Aku nggak tahu kamu gak datang-datangin aku masih. Aku tuh kangen sama kamu nggak tahu nggak, aku tuh bisa minum gini mabuk gara-gara aku kangen sama kamu. Pusing tuh saya gadunnya saya. Waduh pusing saya. Padahal gadunnya lagi jadi apa gitu kan. Padahal lagi di rumah, aduh gimana caranya, pusing saya. Terus pokoknya aku nggak mau tahu, aku di sini sama teman-teman aku cuma minum doang. Gadun kan penuh nasihat saya. Iya. Kamu jangan minum begitu. Karena kamu kan kemarin habis baru sembuh sakit tipes. Karena cewek setiap mabok itu pasti bisa ditimpe saya. Jadi Gadun berpikir, aduh cewek gue ditimpe orang nih kalau dia mabok. Oke? Yang clubbing bukannya gadunnya saya, katanya Gadun berkelas nggak clubbing. Yang clubbing bukan gadunnya, ceweknya. Lumba-lumbanya belaga mabok-mabok. Dia nggak nyimak nih jurus keberapa saya. Dia nggak nyimak deh. Ini jurus ketiga. Lu belaga mabok. Lumba-lumba belaga mabok. Iya. Pertama kan apa sih itu tadi tuh?
Lupa lagi deh tuh, gue udah ngomong kebanyakan bekel. Nangis. Oke, pakai air mata. Air mata yang kedua. Yang kedua, kompetisi. Ajak dia bikin kompetisi cemburu, oke. Yang ketiga, lu pakai jurus mabok. Kalau lu takut kehilangan gadun lu mabok, oke. Dia juga mau lari juga, kabur juga kalau dia pecinta bertahan begini. Oke, lu belaga apa lagi? Sekarang udah mabok itu udah kita bahas ya. Contoh itu udah ada ya tadi ya. Iya. Pokoknya lu clubbing, lu mabok. Lu pokoknya lu drama-drama aja lah, lu mabok, lu sering clubbing terus dia pasti cemburu. Pasti laki-laki cemburu karena dunia clubbing itu beda sama lu dunia lagi arisan. Arisan aja dicemburuin lu, say. Banyak lu suami yang lagi cemburu sama bini sama pacarnya, gadun tuh cemburu juga sama lumba-lumbanya arisan, say. Wajar sih. Karena di ruang arisan itu sesama lumba-lumba ketemu, say. Bertemu. Woi, gadun gue mau banget kenalan sama lu. Wah, itu bertemu, saya. Iya. Seorang gadun itu pasti dia mengecilkan permainan si lumba-lumba. Karena tadi iya. Dia cemburuan. Karena dia kan bukan seorang gadun player, saya. Dia ngarepin yang cewek yang pernah gue jatuh cinta ini satu-satunya ini doang. Iya. Jadi dia perkecil ruangnya, dipersempit. Bahkan arisan aja dia juga udah nggak mau, pokoknya jelek aja pokoknya otaknya. Nah, cemburuan. Lu manfaatin rasa cemburunya itu. Oke, lu manfaatin rasa cemburunya itu. Tadi belaga mabok lu clubbing kayak atau apa kayak, oke, udah. Itu jurus ketiga. Jurus keempat, lu belaga. Tadi itu jurus keempat apa tuh? Jurus keempat apa? Ini jurus ketiga kan mabok. Jurus keempat, menghamilkan diri, saya. Menghamilkan diri? Iya, begitu habis main. Karena banyak juga saya gadun yang nggak mau pakai kondom, saya. Bukan yang nggak mau pakai kondom, niatnya si gadun sih mau pakai kondom, tapi ketika kondom itu dipasang, barangnya jatuh lagi. Barangnya jatuh lagi. Aduh, Dek, tolong dong, Dek. Blow lagi, kerja lagi. Kerja lagi, blow lagi. Baru ngangkat mau pakai kondom lagi. Jatuh lagi. Ah, udah, Dek. Nanti aku keluar di luar deh, Dek, ya. Oke, aku keluar di luar deh. Begitu main, katanya keluar di dalam, say. Aku baru tahu tuh, say. Keluar di dalam. Aku baru tahu emang kalau dipasang kondom jatuh lagi ya? Bisa konsentrasi, saya. Gadun kan saya AC nggak dingin aja jatuh lagi barang. Celananya si lumba-lumba sama BH-nya nggak matching aja, jatuh lagi barang. Padahal saya zaman sekarang nih, saya cewek zaman now nih, cewek dalam sama BH beda, badan tatoan. Kalau gadun zaman dulu nggak bisa tuh, nggak bisa. Dia mesti perfeksionis, saya. Mesti perfeksionis. Celana tuh hitam, BH hitam, itu. Celana pink, BH tuh pink. Anak sekarang nih aku lihat nih celana dalamnya polkadot. Harajuku, say. Harajuku. Pastel. Kos kaki belum ini saya. Harajuku. Kos kaki belum kering. Matching zaman sekarang adalah tidak matching. Matching zaman sekarang adalah tidak matching. Ya, jadi kalau yang masih matching tuh anak ke zaman dulu kayak kamu Orange tuh, is a new black, saya. Iya. Nah, matching sekarang Kalau yang matching helm. Aku helm hijau, jaket hijau, sepatu hijau. Aku lagi berusaha tuh, saya, untuk milenial, saya. Aku lagi berusaha untuk masuk ke dalam dunia yang baru milenial itu. Iya. Aksen aja saya aksen. Nah, gadun zaman sekarang sama zaman dulu juga itu beda. Yang zaman dulu kan mesti matching, oke? Dan ada lagi masukan dari beberapa teman kita, gadun zaman dulu sama gadun zaman sekarang beda. Oke, zaman sekarang tuh baru. Ya dia bilang ini kalau menghamilkan diri bego dong. Tapi ada lumba-lumba. Jangan salah, waduh. Lumba-lumba ada yang wah ini oke banget nih gadun buat nge-grab dia bisa seumur hidup dapat tata pencarian. Satu perempuan punya 6 anak dari suami yang berbeda aja banyak. Karena dia tahu satu suami ini, satu laki ini. Aduh, zaman sekarang yang ditakutin seorang gadun itu malah punya anak. Semua lumba-lumba kepengen nyaman, gue lebih baik dipegang satu orang yang top. Coronanya masih transfer. Iya, gue dikasih corona. Jangankan ditransfer duit, dikasih coronanya aja gue terima, kata itu lumba-lumba. Biar dia maintain gue terus. Kalau punya anak gue selamanya akan dibiayai. Selamanya, makanya kamu bilang tuh kalau gadun yang top dia akan takut. Jangan menghamilkan diri kalau gadunnya nggak oke. Iya. Kan gadun tadi kita udah buka 2 segmen. Kalau segmen yang ini main-main, lu menghamilkan diri lo, gila. Sama yang minggu lalu kita bahas kan. Oke, jadi cowok aja dia kasar nih suami, apalagi lu mau jadi bapak anak lu. Gila. Jadi itu intuisi kita yang kita bisa melihat dari si gadun itu sendiri. Ini bermanfaat nggak buat kedepannya buat gue? Kalau nggak jangan. Karena kan umur itu nggak selalu muda, bener gak say? Betul dong. Sekarang ini masih bisa pegang gadun umur 27, 28. Dari umur 19 udah pegang gadun terus sampai 39. Menuju 39 mau ini dia masih mau pergadunan. Tadi kan aku udah menghamilkan diri. Di depan tadi kita udah bahas kan, oke? Kalau abis hamil terus ditinggal gadun bagaimana? Riset gadun yang mau di TO ini, gadun yang bertanggung jawab atau enggak?
Kalau gadunnya itu bertanggung jawab, lu udah sama dia udah lama, lu tahu dia gimana ini, dia punya anak. Biasanya dia nggak usah riset sih, hal yang simple thing deh. Kalau dia lari, setelah punya anak dia lari, itu gadun miskin banget dari awal lah. Sekarang level aku aja lah, kuda, anjing, ular aja gue piara. Tadi rumahnya balik nama say, biar nggak dituntut surat kawin palsu. Aku tadi baru ngobrol siang-siang sama si Lady Gaga tuh. Gue cariin laki susah karena seorang ular tuh ular betina mesti dapat ular yang lebih besar. Kalau dia nggak dapat juga laki nih sekarang nih udah dengan berat tubuhnya dia kayak gitu, gue cariin gadun deh besok. Gue cariin gadun deh, gue jodohin gadun deh. Oke, itu balik tadi si siapa tuh tadi ada yang bertanya ya? Menghamilkan diri. Menghamilkan Tadi diri itu kita terus lagi ngebahas kalau kondom, iya, pakai kondom barangnya jatuh. Iya, kalau gadun itu tidak bonafit, pasti dia bakal tinggalin lo. Itu intuisi lo bodoh sekali. Lo riset. Mungkin dia punya mobil bagus, dia adalah seorang montir. Makanya tadi ada 4 jurus, jangan dipakai semua. Jangan dipakai semua, pas-pasin aja. Jangan langsung 4-4 yang kamu pakai. Ingetin ya. Wah, itu ada kuat tuh. Iya, sama seperti undang-undang ada penjelasan, say. Betul. Dia mesti baca penjelasannya. Baca penjelasan ya. Jangan langsung pasal itu, jangan cuma dibaca pasalnya aja. Iya, jangan lu pakai langsung 4 jurus itu. Baca penjelasan, baca kalau di ketentuan air penutup. mata aja dia udah cukup. Stop, cukup, jangan lu tambahin. Drama namanya. Udah aman posisi Nanti kebanyakan drama juga susah. Iya, jangan kebanyakan drama, yang pas-pas aja. Nih gua kasih jurus, nih kita lagi kasih jurus. Ya, lumba-lumbanya juga beda level, lihat levelnya. Oke, kalau dia itu lu kabur setelah dia punya anak, gembel lah itu gadun. Kenapa gadun itu gembel? Gua nggak salahin itu gadun karena kebodohan si lumba-lumba, dia nggak bisa ngelihat materinya si gadun itu sendiri. Oke? Lu hubungan masa lu nggak tahu, lu nggak kenal sekelas apa. Oke, tapi enaknya zaman sekarang kalau itu gadun ada IG, susahnya gadun jarang yang punya IG saya. Kalau IG kan nggak mungkin bohong, yang fake juga nggak mungkin bohong. Terus sekarang kalau binatang aja kita piara, masa anak kita sendiri hamil nggak kita piara? Mungkin nggak? Kan enggak kan? Berapa sih anak kalau cuma susu sama sekolah? Sekolah ya bukan sesuatu yang murah juga. Jadi benar-benar tergantung level lumbanya, level gadunnya, level hubungannya, sifatnya. Dan lumba-lumbanya pun otak lumba-lumba itu, kemampuan otak lumba-lumba. Oke, itu udah jurus 4 tuh tadi saya. Jurus kelima nih jurus terakhir nih. Kalau lu udah pakai semua jurus, nggak bisa lu tinggalin aja lah. Nggak bunuh diri dulu, say. Enggak, terakhir abis itu tadi. Aku bunuh diri nih. Abis menghamilkan baru terakhir. Datang malam ini aku bunuh diri. Bunuh diri saya, terakhir saya. Itu buat ngancam gadun kan, untuk mempertahankan gadun. Nyilet saya, nyilet darah saya. Pom bensin ditabrak saya, pom bensin ditabrak. Itu jurus saya. Anjing, pom bensin ditabrak. Nyilet saya. Aku lapor polisi, aku mau bunuh diri. Ini semua WA kamu ada di aku gak bisa dapetin kamu. Tapi jangan pakai itu jurus itu. Itu kayak desperate banget lumba-lumba. Itu ada. Itu udah masuknya bukan itu udah jurus, ada. Itu menteror. Tapi masuknya udah desperado lumba. Iya. Cari lagi aja lah gadun lain. Lu udah gak dapet lagi kayak kesannya hidup tuh. Udah sampai nggak bisa 5, udah sampai nggak bisa sampai jurus 5 itu sebenarnya udah lu mendingan cari aja gadun lain. Udah gak bisa mempertahankan. Lu seandainya pun sama dia pun lu udah nggak punya manfaat, lu udah nggak punya mata lah, udah nggak punya muka di depan dia tuh. Udah nggak punya muka lah, udah percuma lah. Jadi lu udah percuma lah, udah shit lah hidup lu lah. Udah wah, Lala datang lagi, udah nggak laku ngancem bunuh diri, banyak yang ngancem itu kan. Gue tendang, lu galak banget. Ini gadun perempuan, say. Iya. Ini gadun tendang. Gadun perempuan sekarang baru bikin pabrik balsem. Makanya itu, tapi balsem tuh banyak bagus juga kayaknya, Bang. Lagi bikin pabrik balsem dia. Dia waktu itu minta dibahas ya, gadun zaman dulu sama zaman sekarang. Say. Iya, tadi yang aku bilang, gadun zaman sekarang itu baru ngasih sewain apartemen aja udah happy. Udah belagunya minta ampun. Tapi kalau gadun zaman dulu. Zaman dulu nih, dulunya seberapa dulu, say? Dulu tuh era Soeharto. Oke, Orde Baru. Orde Baru. Aku rasa Orde Lama udah ada gadun, tapi belum ketahuan. Orde zaman, kalau Orde Lama ngasih beras kali saya. Nggak ngasih duit. Orde Baru lah, zaman Pak Harto lah. Ya? Zaman jor-joran lah semua lah. Itu betul-betul dikasih rumah, tanah, rumah di Kebayoran, semuanya luar biasa lah. Kan ada dong, itu yang temen, ya gua nggak sebutin lah temen gua lah. Rumah di Kebayoran, di Menteng semuanya itu dari pergadunan. Ibunya memang cantik lah pada zamannya, pada zamannya. Tapi cantik itu kan ya apa namanya relatif ya. Kalau jelek mutlak lah. Tapi emang gadun zaman dulu ya memang seperti itu karena mereka juga memang luar biasa.
Zaman duit nggak ada seri ya, iya, saya. nggak ada artinya. Ya dulu. Zaman bisnis juga masih dulu gampang iya, semuanya. Dulu pada zaman itu aku juga ngerasain juga. Nggak ada saingan, nggak ada kartel. Kita ke Amerika, kita ke Eropa ngasih uang tip itu $1.000 sama OB sama Vale. Tahun berapa tuh, Say? Itu tahun 80-an lah, 88, 89. Aku masih nonton Doraemon. Nah, makanya itu kayak nggak ada harga, nggak ada rasa ngasih uang tip OB. $1.000 OB. $1.000 kecil banget untuk bukain apa Vale hotel di luar negeri. Di hotel itu $1.000, $2.000 itu kecil sekali. Jadi itu kalau sekarang Indonesia paling terkenal untuk itu pada zaman Orde Baru. Orang Indonesia sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali. Kalau sekarang udah nggak ada, ngasih 20.000 Jadi aja. bukan pelit, cari duitnya juga makin susah ya, Iya, saya. makin Kayaknya susah. Om kenapa sekarang tuh zamannya pelit-pelit gadun. Sebenarnya bukannya pelit, cari duitnya makin susah. Makin susah. Saingan makin banyak. Nah, ABG juga makin banyak. Sementara Zaman dulu juga yang cakep belum zaman operasi ya, iya, saya. kelahiran wanita nggak sebanding dengan pertumbuhan orang kaya. Kata Lala zaman private jetnya Jumbo 747 ya. Iya. Karena nggak ada PJ zaman dulu juga nggak ada. Gila Jumbo jet Iya. 747. Enggak, Gulfstream belum ada zaman dulu. Ada juga Cessna yang pesawat capung. Belum ada G4, G5 belum ada. Gitu Jeng Lala. Gimana nggak pakai jumbo? Adanya emang jumbo. Oke. Jadi pertumbuhan perempuan sama seperti kayak di Bangkok. Bangkok bilang itu aku lihat Bangkok identik dengan pariwisata seks. Mereka menjual seks. Oke. Padahal di kita ini kacamata kita nih bukan kacamata ya, kedok kita ini Kita semuanya nggak ada pariwisata seks. kita nggak ada pariwisata seks, tetapi orang yang jual seks di luar negeri itu, maaf kata lah, yang TKI, yang atau apa, itu selimutnya aja semuanya. Padahal kita itu jauh lebih minim di bawah Bangkok, baik peradaban pendidikan, gaya hidup, Thailand lebih tinggi. Tapi kenapa akhirnya dia dibilang pariwisatanya seks, semuanya seks? Karena pertumbuhan orang kaya dengan pertumbuhan Orang miskin perempuan lahir, jauh lebih banyak perempuan lahir. Mereka juga kan punya wilayah juga sama kayak kita. Surabaya, Manado, itu Bandung, mereka juga punya. Jadi mereka cari orang kaya ke Bangkok nggak ada, mereka ke luar negeri. Lari ke Indonesia, lari ke Amerika. Stigma kita mengatakan bahwa mereka jualan pelacur, bahwa mereka jualan prostitusi. Padahal sebetulnya mereka itu memang pertumbuhan orang kayanya sedikit kan, dikuasai raja kan di sana. Orang kan? Indonesia orang kaya lebih banyak intinya. Enggak juga, kita juga sama seperti itu maksudnya. Oh. Sama seperti itu. Maksudnya orang kaya di Analoginya. Indonesia Pertumbuhannya juga lebih lambat. lebih lambat daripada pertumbuhan perempuan lahir. Iya, jadi lo bilang kan tadi kan susah. Kenapa orang kita susah nih, gadun ini susah. Gadunnya itu lagi. Sementara gadun yang tua, sekarang anaknya udah milenial yang dididik sama dia pelit. Gadun yang tua yang royalnya udah pada mau mati Yang dulu ani-ani Sisa gadun dulu pelit ya. ani-ani lumba-lumba nih dulu ABG, sekarang gila udah uban juga ani-ani gue. Gadun dulu suka masuk diskotik Fire tahun 90-an. Ya semua diskotik kali. Kalau Fire sih buat ABG, lu nggak tahu banget lah. Ebony, diskotiknya buat gadun. Ebony itu, Ebony Music Room. Nah, itu gadun punya. Kalau Fire ABG. Zaman sekarang tuh sudah nggak ada gua lagi inget diskotik. Bi, temen gue Bi. Kita di Fire Bi ya. Sama Rena Bi. Waduh, zaman Bima Itu mah waduh, itu ABG dong. Kalau gadun zaman dulu masih ke diskotik, sekarang udah nggak ada ya. Udah Say? nggak ada udah. Zaman sekarang karaoke. Anterin aja di karaoke anterin di karaoke. Maksudnya mereka buka room di karaoke. Buka room di karaoke lebih simpel karena karaoke kan gelap Oke. Sama langsung karaoke biasa ya, Say? Iya, abis minum megang tete lebih gampang. Lebih gampang. Kalau di klub kelihatan orang banyak. Bro, kelamaan diliatin temen anak gue lagi. Aduh, anak gue mainnya di sini di Fable, gila kali ini. Gila sinting dia. Kalau dulu zaman Ebony nggak ada anak-anaknya, nggak Say, ada di Ebony. malu-malunya itu. Kalau di Ebony kenapa sih pada gadun-gadun nongkrong? Karena kan eksklusif. Kita nggak pakai uang. Oh, Members. member. Oke, members. Tapi belakangan dia pakai uang karena tamu udah semakin dikit. Oke, jadi kayak begitulah. Ada perbedaan seperti hal itu. Nih netizen ada tanya lagi apa gimana nih, nggak habis-habis? Om, kalau di Indonesia kehidupan nightlife, kasino, seks dibebasin bisa lebih maju gak? Itu berkaitan sama kebijakan pemerintah kita. Kenapa nggak dibebasin? Karena menurut gue. Orang kita, gue juga nggak tahu. Kalau harusnya sih dibebasin ya. Malaysia juga yang pedomannya ke agama, itu juga mereka juga punya satu pulau di Genting,
Island tuh dibikin satu apa ya? Lu pakai paspor, Lokalisir. lu pakai paspor, lu orang lokal gua nggak terima. Oke? Dilokalisir sama dia. Akhirnya memanfaatkan tuh Baisan kan, Singapura kan, Marina kan. Iya. Sebetulnya penjudi di kita banyak, motherfucker banyak, orang yang Isinya- berduit banyak. isinya orang Indonesia Orang semua. Indonesia semua. Oke? Kebijakan itu juga gua nggak tahu sampai kapan Indonesia melakukan itu. Sebenarnya pertanyaannya bukan kalau bisnis itu Indonesia lebih maju atau enggak, tetapi Indonesia mesti maju dulu baru bisa buka. Iya, mesti maju dulu. Mesti itu maju benar, dulu. itu benar kamu. Itu Ya mesti. kan? Dan kalau aku pun sebagai kepala pemimpin pemerintahan, aku mengatakan sektor itu kita untung berapa persen sih untuk menghidupi rakyat kita yang 300 juta? Kalau cuma Cukup 1%, nggak? Iya. 2%, Buat apa? Ya udah buat apa? Biarin aja lah, nggak usah ada judi juga nggak apa-apa. Iya. Kita masih banyak ada mining, kita ada pertanian. Kita tuh kaya lagi Kaya negara kita. banget, nggak Nggak perlu usah lagi. buka kasino, Kenapa nggak Singapura? usah buka Iya. seks, nggak usah buka nightlife, kita Singapura udah buka kaya. kayak begitu karena dia mereka- tidak punya Iya. resource, mereka tidak punya Yes. Raja Ampat, Yes. mereka tidak punya Freeport, Mining. mereka tidak punya Bangka Belitung, Waduh, nggak mereka punya- tidak punya Sulawesi. Jadi mereka bukanya Marina Bay Sands. Tanah air. Yang sawah tuh Nasionalis. saya dari ujung ke ujung Nasionalis. saya. Dari ujung ke ujung tuh saya sawah semuanya. Iya. Gila, Jadi bukannya- apapun ditanam di Indonesia numbuh. Jadi bukan bisa lebih maju gak Indonesia, mungkin Indonesia mesti maju dulu Iya, baru kalau bisa buka klub sih kayak oke gitu. lah. Klub kan musik, saya buat musik. Tapi kalau mungkin buat perjudian kalau cuma omsetnya cuma berapa persen ya udahlah, nggak perlu lah. Nggak perlu Nggak lah. perlu lah, ya udah kita damai kayak begini. Kesian juga. Kita udah damai, kita tuh negara. Jangan kita buka sektor yang untungnya cuma 1%. Tapi bisa bikin manfaatnya, keributan. Nah, maksiatnya lebih banyak. Mudaratnya lebih banyak saya. Iya. Nggak taunya Karena- orang judi kanan kiri, saya yang gembel karena judi banyak. Iya. Nah, Lebih banyak untungnya buat mudaratnya, pemerintah- untungnya lebih Iya, dikit. untungnya buat pemerintah berapa sih? Lombok betul, kita punya NTB, kita punya NTT, kita punya Aceh, Waktu Sumatera. ada open on and off ya, zaman Ali Sadikin mungkin waktu itu dibuka perjudian. Waktu itu kita mungkin habis belum itu terbuka kita- semua iya, kita perlu sumber duit daya cash. alam, say. Pemerintahnya miskin. Pemerintahnya masih miskin. Sektor-sektor lain juga belum dibuka dan belum ada yang Iya. pintar untuk mengelola itu. Sekarang udah nggak ada. Oke, dan zaman sekarang kemarin-kemarin pernah adalah perjudian gelap. Perjudian gelap license-nya juga nggak ada. Akhirnya yang dapat beberapa oknum doang dapat uang. Ke rakyat nggak ada manfaat sama sekali. Yang udah rakyat bela-belain dapat duit gaji kecil main judi. Ya jadi oke lah udah. Dari Kita- banyak mudaratnya. Terus udah gitu kita masyarakatnya juga plural ya, say. Jadi yang tadi kamu bilang kalau untungnya nggak terlalu gede, Buat apa? buat apa? Bikin ribut rumah tangga. Iya, lebih banyak mudaratnya dari manfaat. Oke? Sedap. Gadun FM. Gadun lebih suka yang oplas apa yang asli? Asli Tergantung. terima, oplas terima tuker tambah, terima jual beli, terima. Gadun yang namanya gadun juga terima bekas juga Serba terima. murah. Iya. terima gadun galak tuh. Habis kita mau yang gimana lagi? Iya, terima yang namanya gadun mau oplas ke mau apa yang penting match, eye contact, eye contact. Pokoknya oke, terima apa aja oke. Lu temen gue, lu buat ngobrol, lu mau oplas ke, lu mau enggak ke, sebaiknya Kita terima. kalau belum pernah operasi jangan lo Nggak usah dioperasi. Kalau belum pernah ditato jangan ditato. Kalau sudah ditato nggak apa-apa. Lu bisa keren dengan tato Iya, lu. dengan tato lu, Karin. Jadi kita tidak pernah menjudge orang dengan oplas atau Nggak tidak. pernah menjas tidak. Kalau lu udah oplas ya sudah. Mungkin itu adalah sebuah Kalau oplas kecantikan. membuat lu lebih cantik, Membuat lu lebih pede, lakukan. Yang penting lu tuh firm, pede. Jangan pernah lu menyesal, oke? Kita kan temen lu. Tapi kalau lu tanya lagi pribadi ya kan gue bilang, apapun yang lu lakukan lu adalah temen gue. Jadi lu udah melakukan itu, lakukanlah udah. Kalau itu bikin lu nyaman, bikin lu happy. Tuh apa tuh saya baca tuh saya? menurut Om Sai dan Cece Sai, yang salah apa ya yang bikin Indonesia nggak maju karena banyak perbedaan kah? Enggak dong. Sebenarnya aku merasa Kata Indonesia siapa udah cukup Indonesia maju loh. Wah. Bener. Kita tuh pergi udah ke Afrika, Keliling dunia. Kolombia, Amerika You Selatan, name it. Oke. Amerika Selatan, 16 kali lebih kita. bahkan You name it. bahkan Dari Spanyol, utara sampai kutub selatan. Itali. Kita tuh sebenarnya Itali lebih miskin. maju loh. Waduh. Kita lebih maju loh dari mereka. Gila kita. Tapi- handphone kita aja nih, cumi-cumi lumba-lumba udah 3 mata kameranya saya. Handphone kita 3 mata Udah nih. 3 mata di Boba. belakangnya, gila. Di luar negeri masih jarang Wah, banget. Masih yang iPhone 4 dipakai saya. Di kita Rumah mobil bagus. yang punya Instagram itu berarti punya kuota berapa banyak? Di sana yang main Instagram
Jadi jangan mereka pikir luar negeri jadi itu sebenarnya menang konspirasi. mereka cuma satu, hidungnya mancung saya. Hidungnya mancung. Aku emang happy tuh ngeliat orang cewek Hidungnya cowok cakep tuh. ya. Mereka tuh emang kelebihan Hidungnya mereka mancung tuh ya. emang orang tuh keren tuh dilihat dari hidung mancung emang. Kelebihan Makanya dia cuma operasi mancung. semua. Iya, kelebihan dia cuma mancung doang hidungnya. Udah itu aja. Bener loh, kita Di tuh luar gembel kerja 1 hari 5 kali saya pagi. Lu tahu nggak? Apaan? Nganterin anjing dulu pup sama kencing 2 jam. Habis dibayar 2 jam, siangan lagi deh nganter koran. Habis itu cuci mobil. Habis cuci mobil ke kantor jadi loper, kantor pos surat-surat. Udah malam jadi McDonald saya. Yang aku Iya. ketemu tuh saya yang mana? dari toko sepatu Nike terus jualan baju kamu tuh yang apa tuh? Oh, gua Kanada Gus di London. Iya. Mereka tuh kerja 1 hari 5 kali. bisa 5 kali ganti tempat kerja. Gila, Jadi lu jadi gila. yang bilang Indonesia nggak maju tuh sebenarnya konspirasi media asing. Lu orang paling menyesal seumur hidup lu nggak cintain negeri ini. Iya benar. Hanya orang bodoh yang Yang nggak mau cinta sama melepas Indonesia. paspor hijau. Hanya orang bodoh yang lu nggak cinta dengan Indonesia. Gila, negeri ini negeri kaya. Kalau lu nggak bisa jadi orang kaya di negeri ini karena lu bodoh, bukan Indonesia yang salah. Terus udah Aduh. gitu, kalau kita berbeda, Marah gua tuh. ada apa kecebong apa tuh saya yang heboh-heboh kan orang saling ngata-ngatain ini tuh. Tapi sebenarnya kalau giliran kita mau dipecahin kita tuh bersatu loh. Itu Indonesia tuh. Lucu ya. Lihat Unik loh mereka kita. tuh lu gila yang mau gilain agama lah apa dikirim ke luar negeri nangis mau balik lagi. Iya, Lu ujung-ujungnya simping. coba nih kayak corona bersatu kan kita. Negeri ini lihat semua agama ada, semua wilayah ada. Kalau bisa seperti Bali semua pola berpikirnya Bener tuh, loh. saya. Kalau di Eropa tuh Kalau semua berpikirnya orang Indonesia ini seperti Bali, saya, waduh, saya. tapi Aduh. sebenarnya saya semua orang Indonesia tuh berpikirnya seperti Iya, Bali. iya, aku baru mau ngomong. Iya, itu ya. itu sebenarnya Kepala-kepalanya iya. yang mengotak-atik-mengotak-otakan. Iya. Iya, sebetulnya semuanya mereka tuh happy-happy aja. Kita nih kalau naik taksi di Amerika gitu. Naik seperti taksi dari mana? Dari Indonesia. Wah, Indonesia dari Bali. Mereka bilang negara lo hebat. Eksotis. Negara lo hebat. Kita sampai hari ini nggak bisa dikonspirasi loh nggak bisa. sama asing saya. Karena apa? Karena kita berbeda. Kalau dia di luar tuh terlalu sama tuh kadang-kadang ya terlalu sama monoton pola pemecahannya tuh memecahkan orang tuh kalau sama banget gampang Oke, dilihatin. kita sudah dialog dari Gadun FM. Next, ada lagi? Coba ya pertanyaan-pertanyaan Gadun ini. Pertanyaan-pertanyaan gak guna tuh saya. Oh katanya hidungnya mancung, gue mancung katanya. Iya, hidung ya saya intinya ya saya. Makanya hidung. banyak yang operasi. Iya, makanya itu. Hidung tuh. Ada yang udah mancung, udah kelihatan bagus, masih juga dimancungin saya. Aduh. Ya itu aku bingung tuh saya. Udah Saya habis salam mancung. dari Lombok saya. Hai Lombok. Fikri bukan tuh? Bukan. Dulu hari berapa lama saya di Lombok saya? Kok tahu dia? Enggak, aku kasih tau dia. Oh, oke. Dulu zaman masih jadi Gadun. pelaut. Bukan saya, jadi instruktur diving. Jual wisata bahari. Oke, apalagi New York, apa tuh New York Gak saya? apa-apa saya intermezzo katanya bahasa Indonesia. Oke. Di luar, dia mau ngetes Saya karena kehidupan- Dia mau karena- ngetes kepintaran kita duduk sebagai pengarah acara Gadun FM saya. Dia mau ngetes saya. Ke wawasan Nusantara kita. Aduh. Om ulangin quotes tadi buat bangsa kita. Yang mana tuh quotesnya? Banyak banget quotesnya. Gua nggak tahu lah. Gadun sama lumba-lumba paling lama ada berapa lama tuh Om? Oh ada yang puluhan tahun loh. Waduh, yang seumur hidup sama Gadun masih Yang, ada. yang punya anak, anaknya udah Iya. kuliah. Jadi selagi lu masih menikmati kehidupan dengan Gadun itu so what? Oke, jalanin aja. Seks yang bikin Gadun kelepek-kelepek. Sebenarnya bukannya cuma seks ya say. Nomor Bukan satu cuman seks. ngobrol say. Hidup tanpa seks memang hambar, tapi hidup bukan seluruh segala sesuatunya dengan seks. Seberapa kuat sih seks? Aku juga yang namanya perempuan itu dibilang kuat, giliran ketika dia di posisi atas juga capek juga. Saya ketika gue juga pengen ganti gaya. Iya, jadi jangan merasa bahwa si cowok kuat, si cewek kuat gitu. Tapi pada prinsipnya perempuan itu tidak perlu ngangkat barangnya. Jadi memang perempuan tuh Tadi lebih yang kuat kata lah. Cici Helena ya. Iya, perempuan lebih kuat lah. Nggak perlu berdiri. dia. Seandainya dia menopause pun sekarang ada gel, Ada oke? gel. Nggak ada gel diludahin pun juga udah oke. Ada hand sanitizer. Diludahin pun juga udah oke. Kalau laki-laki itu perlu ngangkat. Jadi kekuatan seorang laki gue rasa kalah lah untuk sama perempuan itu. Selagi perempuan itu sehat ya. Perempuan itu sehat dan umur yang sama, seimbang. Apalagi lu juga doyan nge-gym, badan lu terawat, pasti lu juga kuat lah. Jadi kekuatan itu yang namanya seks itu bukan jadi satu patokan untuk hidup hubungan cinta, baik lu dengan pacar lu, suami lu atau gadun lu. Jadi itu hanyalah bagian lah semua. Jadi ada kan dibilang, oh sekolah itu jamin sukses, itu hanya baru salah satu elemen. Seks itu juga baru salah satu elemen.
ke jalan menuju sukses. Jadi Satu banget setengah nggak bisa. kalau lu juga lu nggak cantik, main nggak bagus, lu mau dapat jadi gadun sukses, dari mana jalannya gitu loh. Lu sekolah enggak, lingkungan orang kaya enggak, mau dapat gadun kaya atau mau punya cita-cita kaya, lu sinting kali. Gila, kesian gimana yang mereka sekolah, gimana yang mereka dari keluarga baik-baik, sekolah tinggi, gimana doanya. Tuhan nggak ada emang dia doa, lu pikir lu doang yang doa. Yang penting hubungan psikologis. Iya, hubungan psikologis juga penting, harus ada landasan seks juga. Semua itu jadi Saling satu melengkapi. lah, saling melengkapi lah. Chemistry. Nah, chemistry itu. Universe yang ngatur ada chemistry. Itu yang namanya bahasanya saya. Chemistry. Chemistry itu udah semuanya lah. Iya. Om, gadun player tuh yang kayak gimana, Om? Semua gadun player kalau nggak player. Ada yang tuh nggak player, yang jago bercinta tadi maksudnya tuh yang jago udah sering kena drama-drama. Oke. Itu yang lo kasih 5 jurus tadi. Dia asik-asik aja. Dia asik-asik aja. Ya Dari jurus 1 apa tadi? Nangis. Nangis. Ah, kamu pakai nangis. Lo gila lo pakai nangis. Dia nggak pikirin lo mau nangis mau apa, tetap nggak ditransfer sama dia. Dari jurus 1 sampai jurus 5 lo nggak dipikirin. Nah, itu dia udah player, oke? Dia fokus. Dia fokus pada quote-nya utang budi bayar body. Udah, simple Profesional. kan? Kayak begitu, simple. Jadi jangan ke dukun. Tanya ke Gadun FM. Ke Gadun FM. Oke, nih mau 2 jam nih, Say. Oh, udah 2 jam. Udah betul. 2 jam bahkan. Oh, saya ini pertanyaan terakhir yang kita jawab. Oke, pertanyaan terakhir. Om, Gadun suka gak sama istri orang? Ada yang suka loh. Itu selera. Banyak. Ada psycho-psychonya. Malah ada yang merasa itu tantangan. Itu tantangan banyak sekali. Rumput tetangga lebih hijau. Iya, Oke? ada yang merasa lebih Oke, tantangan. baik istri itu yang belum punya anak atau istri itu, ada wanita itu ketika dia punya anak malah lebih seksi. Dulu waktu belum punya anak jelek banget, sekarang punya anak gila. Jadi cakep. Bagus deh. Dia nge-gym, dia dimodalin. Mungkin dia akhirnya itu kali ya. Gila, dia nge-gym, dia TikTok sekarang, saya main TikTok terus gitu. Dulu tuh cewek cupu banget. Sekarang giliran dia punya laki, punya anak, gila badannya bagus banget. Iya. Ya aku main TikTok lagi badannya gila luar biasa. Dia bilang gitu. Rambutnya gue lihat udah kayak Dua Lipa, gila. Waduh, banyak, bukannya tidak. Itu mah hal yang sederhana lah yang lu tanya lah. Bahkan ada yang bini orang lu jadi kan itu ada nenek orang aja ada yang disuka. Gila. Jadi selagi teorinya rumput tetangga masih hijau. Tapi ada juga malah yang bilang gini, saya Gadun, gue kalau nggak sama bini orang gue nggak akan angkat karena dia merasa ada penaklukan itu, saya. Ada penaklukan Si keibuan. Napoleon Bonaparte itu, saya. Ada yang penyakit keibuan, saya, penyakit kasih sayang itu, saya. Dia lebih sukanya yang bersifat tuh janda, ibu rumah tangga. Kalau ABG ribet, saya. Gue udah bayar, gue udah maintain orang, gue udah maintain cewek gini, ribet cewek. ABG kan tahu sendiri, saya. Aku mau pergi sama teman-teman gue. Aduh nih. Banci aku udah nungguin nih di lava. Aduh, udah puyeng deh aku deh. Ribet ya? Udah ribet, saya. Dia kan nggak bisa. Gue sebagai seorang gadun nggak mungkin dampingin lu terus nge-mall, ke klub, nggak mungkin. Tapi kalau sama ibu rumah tangga yang gue ajak affair belakang-belakangan udah ngerti, saya. Begitu check-in di hotel, kamu buka kamar deh, aku datang. Dia datang, si gadun datang, tuh cewek udah pakai handuk, saya. Udah selesai. Jadi udah nggak mesti ribet buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ngangkat Ribet, aja susah ya, say. Aduh, ngangkat aja Ngangkat udah aja susah. Ngangkat aja udah susah, mesti buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Saya kalau tadi kalau sebelum mengangkat di bagian kondom nggak bisa ya? Tadi kita lagi membahas ya itu tadi yang kalau keluar di dalam itu. Baru mau pakai kondom, dia sebetulnya niat seorang gadun tuh maunya sih pakai kondom terus, Maunya, iya. Cuman ketika baru mau dipakai jatuh lagi, baru mau dipakai jatuh lagi. Jadi ya udahlah deh, aku coba deh. Tapi aku janji keluar di luar. Nah, nggak tahu ketelepasan, keenakan keluar di dalam jadi anak. Nah, itu lu bisa pakai strategi lu. Jadiin anaknya dia, mumpung tuh dia lagi keluar di dalam. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Oke, ini udah mau 2 jam nih. Udah 2 jam. Udah 2 jam. Pertanyaan terakhir nih, kalau mau back off dari Gadun alasannya apa? Mau punya anak. Apa? Kalau mau back off dari Gadun, Back off. ya mau. Oh ya, selesai. back off banyak lah. Kita dikawinin. Lu tinggalin aja juga selesai, nggak mungkin diteror. Aduh, seorang gadun teror. Kalau dia teror, lu dia bukan gadun. Tapi ada lu, saya yang sampai di penjara terus tuh. Oh Di iya, penjara laporin terus kasihan lo. Iya, kesian ya. Kalau bisa Gadun jangan pejabat. Iya. Apalagi polelong.
diteror. Karena dia nggak biasa jatuh cinta sih, kayak nggak ada alternatif lain. Jadi dia kebaper. Dia mau diputusin, mau kawin, mau punya anak, Tapi dipaporin iya, tapi terus. balik lagi itu juga dia introspeksi itu perempuan. Mungkin dia yang mengkondisikan si Gadun seperti itu, atau dia juga servisnya emang enak banget, ya. Ya pokoknya sederhana deh. Kalau lu mau simpel, lu mau jauh, mau tinggalin ya tinggalin aja. Kenapa? Namanya juga dia Gadun, dia punya keluarga. Kalau lu kenapa-napa, lu diteror, ya nggak mungkin diteror lah. Perempuan lain banyak pilihannya. Tapi kalau lu bisa membuat lu perempuan Gadun lu cemburu, ya udah kawinin gue, selesai, titik. Iya. Ya, udah selesai kan? Oke? Pasti nggak bisa dia. Udah, kita nih nggak ada selesainya, udah 2 jam nih. Oke, udah 2 jam asli 2 jam. Oke. Buset. Itu Nggak balik pakai lagi. lagu loh saya Nanti ini. lu saya Croissant kita. Oh iya. Croissant itu tugas kita di endorse. Tugas kita. Croissant Tapi dia bintangnya di story. di story apa? Di story nggak usah di Gadun FM ya. Iya. Oke, itu berbeda berarti. Orang udah tidur soalnya. Gue di endorse nih. Nih ada yang Kita kasih. bukan di endorse, kita di teror. Di teror sekeluarga. Sekeluarga. Itu di IG live kan, bukan di itu. Iya, Berarti nanti besok bangun pagi aja Nanti kita kita makan. taruh di IG live supaya bisa kita tag. Kita. Saya Feli masih ada loh. Kenapa Feli? Feli lu belum Tepuk tidur. tangan. Feli tepuk tangan ya? Bye Feli. Feli tepuk tangan itu. Bye. Oke, Nggak bye. kelihatan pakai kacamata. Iya, itu tepuk tangan lah dia. Oke. Oke. Night. Selamat Oke. tidur. Semoga mimpi yang indah. Good Oke, night. oke, thanks God. Wabillahi taufiq Gua hari, wal hidayah. gua hari ini Wassalamualaikum. malam minggu udah bisa temenin lo, gue seneng banget, gue happy banget. Gue sekali lagi, kita berdua, gue Ari, Marcella, permisi Kok pamit ada mundur. closing begini sih sejak kapan? Harus ada sekarang, ya sekarang diterapkan, sekarang harus wajib ada di setiap Iya. Gadun Terima FM, kasih. ada closing. Thank you bro, thank you sis yang udah lu join di sini. Gue senengnya minggu depan kita ketemu atau besok pun gue mau siaran lagi kalau lu interaktif. Oke, interaktif itu dalam arti lu ada juga di sini, muka lu bisa gue lihat, kita bisa tanya jawab, itu gue bisa mungkin gue mau siaran tiap hari. DM deh, DM Oke. ke saya. Kalau DM ke Ari, nggak kebaca suka. Oke, gue mungkin mau siaran tiap hari, tapi karena lu nggak interaktif, jadi bagi gue ini membosankan. Gue baca mata gue juga udah sakit, oke? Kapan rumah barunya jadi? Oh tahu Lo dia. tahu lu Rumah siapa dia lu? tuh Oh hebat. tahu lu hebat deh. Gosip. Corona say. Oke, akhir kata kita berdua permisi pamit mundur. Jangan lupa lu malam ini sebelum istirahat atau lu closing, guys. atau habis lu sahur nanti jangan lupa introspeksi, oke? Gue juga introspeksi. Kalau ada kata-kata kita yang kurang enak didengar, gue permisi pamit mundur, gue minta maaf. Oke, say. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kok kamu paham sih, saya paseh banget tuh saya. FHUI Nanjaya Fakultas kami tercinta FH. Oke, oke, bye. Save, gak bisa di save.